Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Dewi Ansori, NIM 2220301000067. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan analisa deskriptif menggunakan metode manual dan SPSS. Nah, ini pengerjaan menggunakan metode manual. Ada data A dan data B. Nah, analisa deskriptif ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada distribusi frekuensi, damaian, median, modus, standar deviasi, dan varian. Nah, ini yang pertama, kita mencari distribusi frekuensinya dulu. Kemudian, kita lanjut cari yang mean atau rata-rata hitung. Rumusnya sigma fx per sigma f. Nah, kita hitung, lalu hasilnya 84/62. Kemudian kita cari mediannya. Rumusnya LO plus C N per 2 dikurangi F besar per F kecil. Nah, dihitung ketemu hasilnya 83,82. Kemudian modus, rumusnya LO plus C B1 per B1 plus B2. Kita hitung ketemu 84,82. Kemudian kita mencari standar deviasinya. Kita masukkan rumusnya, kita hitung ketemu akar 9,669569 sama dengan 3,109593. Nah, variannya kita masukkan rumusnya standar deviasi per X kali 100%. Kita masukkan, kita hitung hasilnya 3,67. Kemudian data B sama seperti rumusnya data A, kita cari dulu distribusi frekuensinya. Nah, kemudian kita cari mean. Kita masukkan rumus, kita hitung ketemu 83,28. Median juga kita masukkan rumusnya, kita hitung ketemu 22,8. Modusnya kita masukkan rumus, kita hitung ketemu 83,25. Setelah kita memasukkan datanya, kita klik analis. Ini. Nah, kita klik deskriptif statistik. Kita klik deskriptif. Nah, kemudian kita masukkan variabelnya. Variabel X itu data A. Dan variabel Y itu data B. Kemudian kita klik option. Kita centang semuanya kecuali di distribution dan display. Kita klik continue. Nah, lalu kita klik save standard. Kita klik OK. Nah, setelah kita lihat terdapat perbedaan hasil antara pengerjaan manual dengan SPSS. Nah, perbedaan ini tuh dapat diakibatkan karena apabila kita mengerjakannya secara manual, maka resiko human error-nya itu lebih besar daripada menggunakan metode SPSS. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Amik dengan NIM 0085 kelas 3B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa korelasi dan regresi. Yang pertama yaitu analisis korelasi merupakan uji di mana kita bisa mengetahui apakah dua data yang kita dapatkan berhubungan atau tidak. Saya akan menampilkan korelasi secara manualnya dulu. Nah, ini adalah data saya secara manual dengan ini hasilnya yaitu 0,2. Tapi kita coba dengan menggunakan SPSS dulu ya. Pertama kita akan buka SPSS-nya dulu. Kita gunakan data, data mentah, kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS-nya, kita paste. Selanjutnya yaitu kita masuk ke variabel view. Variabelnya kita gantikan ganti variabel X dan ini variabel Y. Untuk desimalnya kita ke 0, ini juga 0. Ini labelnya kita hmm, buat nilai. Ini kita buat nilai sumatif dan nilai sumatif dan formal. Ini mentionnya kita ganti ke skill, ini juga skill. Lalu kita balik ke data view, analisis, ini korelase, dan grid. Ini kita masukkan keduanya. Ini korelasinya person. Kita oke. Lalu langsung masuk ke korelasinya, outputnya. Kita ke bandingkan data kita. Untuk nilai formatifnya kurang dari 0,5. Ini 0,32. Dan hasil dari analisis korelasi secara manual adalah, nah, sekarang dan hasil dari korelasi SPSS adalah 0,05 lebih dari hasil kedua dapat disimpulkan bahwa kedua data memiliki korelasi yang lemah. Nah, perbandingannya pengerjaan manual memiliki resiko lebih besar human error atau kesalahan untuk menghitung ini semua pada perhitungannya, sedangkan SPSS memiliki resiko human error yang sangat kecil. Masih ada kesalahannya, tapi itu kesalahannya yaitu untuk mengerjakan input datanya.
selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke regresi. Kita menggunakan tab data kita. Saya akan menjelaskan regresi. Regresi yaitu merupakan peramalan masa depan yang menggunakan persamaan. Ada dua cara yaitu manual dan SPSS. Untuk regresi SPSS-nya yaitu analisis. Kita, eh, kita analisisnya variabelnya sama ya. Dan analis, regression, linear untuk nilai formatif. Kita cek dulu statistiknya. Sudah, kita telepon dulu. Lalu kita ke, oke. Nah, ini langsung keluar regresinya. Kita tutup yang korelasinya. Baik, kita akan muncul koefisien berdasarkan nilai signifikas signifikas ini diperoleh signifikan sebesar 0,37 sehingga disimpulkan bahwa variabel formulatif tidak berpengaruh pada Y dan diketahui nilai konstan ini nilai konstan sebesar 1,109,283 sedangkan nilai sumulatif disingkat B koefisien regresinya sebesar minus 0,307 konstantanya sebesar 1,109,283 mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel nilai sumatif adalah 1,9,283 sehingga dapat disimpulkan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Ini negatif. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Kita lihat data di manualnya dulu. Ini uji asumsi. Data A yaitu langkah pertama mengumpulkan memuturkan hipotesis HO data diskriminasi normatif data tidak diskriminasi. Langkah kedua yaitu menunjukkan nilai uji. Data besar jangkauan C data sama dengan data besar dikurangi data kecil. Data besarnya yaitu 93 dikurangi 78 yaitu hasilnya 15. Selanjutnya banyaknya kelas tahukah kita akan langsung ke SPSS-nya saja. Ya, kita pakai data tetap. Kita ke regresi, kita ke linear.
Oh, kita ke variable view sama data view. Kita ke regresi, ke linear, untuk statistik, kita ke deskriptif, lalu ke collineation diagnosis, untuk plot, kita plot, kita taruh di X yang express, kita klik histogram dan normalitas problem. Itu kita lihat di tabel ini, bisa kita lihat model regresi bisa dikatakan berdiskriptif normal jika data polling titik-titik ini yang menggambarkan data diagonal jika titik-titik tersebut mengikuti garis diagonalnya. Maka kesimpulannya uji normalitas regresi berdistribusi normal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurojapianto Wahid Mantoro dengan akhir NIM 00158. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghitung uji coba dari sampel t-test. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat data, yaitu data A dan data B yang berjumlah 100. Terdapat 100 data A dan data B. Untuk data A dan data B tersendiri yaitu penjelasannya ada di data A. Kita ke variable view, yaitu data A merupakan data nilai dari kimia klinik formatif, sedangkan data B merupakan nilai dari kimia klinik sumatif. Kita kembali ke data view. Untuk menentukan langkah-langkah dari perhitungan sampel t-test, pertama-tama kita ke analis. Setelah itu ke compare means and proportion. Analis, compare mean and proportion. Kita pilih ke parent simple t-test. Kita tunggu.
Nah, sudah keluar, kita klik kimia klinik formatif, lalu kita klik tanda kanan, terus kita klik kimia klinik sumatif, dan kita klik ke arah kanan. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu keluar penjelasan seperti ini. Parent Simple Statistik. Untuk mean dari nilai kimia klinik formatif sendiri sebesar 84,58, sedangkan untuk kimia klinik sumatif sebesar 83,28. Untuk N di sini adalah nilai sampel dari 100 nilai yang kita jadikan untuk perhitungan di simple t-test. Yang ketiga ada standar error mean sebesar 0,31978 untuk klinik formatif, dan standar error mean sebesar 0,459 untuk kimia klinik sumatif. Selain itu di sini juga ada parent sample correlation dengan korelasi 0,214, dan juga ada parent sample test. Setelah itu ada parent sample effect size. Kembali lagi dengan saya, teman-teman. Di sini ada pembaruan data, yaitu data X dan Y. Kita ke variable view. Untuk DA sama seperti penjelasan saya di awal, yaitu data dari kimia klinik formatif. Sedangkan DB, kimia klinik sumatif. Untuk XY adalah perkalian DA dikali DB, atau bisa dijelaskan perkalian antara data nilai dari kimia klinik formatif dikalikan dengan data kimia klinik sumatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara untuk uji asumsi klasik. Ada 4, yaitu uji multikolinearitas, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji heterogeneisitas, yang keempat uji autokorelasi. Di sini saya akan menjelaskan semua caranya melalui SPSS. Untuk yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita ke bagian regression. Setelah itu ke linear. Setelah muncul seperti ini, kita klik bagian kimia klinik formatif, kita masukkan ke bagian independen. Setelah itu kita klik bagian klinik sumatif, dimasukkan ke independen juga. Untuk DA kali DB atau bisa dijelaskan dengan XY, kita masukkan ke bagian dependent. Di sini kan ada banyak kolom-kolom ya. Yang pertama statistik, plot, save, option, style, dan bootstrap. Kita pilih ke bagian statistik. Untuk di bagian statistik ini kita centang di bagian variability. Setelah itu klik continue. Lalu kita ke point C. Di sini untuk bagiannya kita pilih understandard, yaitu understandard ini menjelaskan untuk nilai dari heterogeneisitas dan autokorelasi, kita centang. Dan untuk standardized ini untuk uji normalitas. Setelah itu kita klik continue. Lalu oke. Nah, di sini ini muncul banyak nih datanya ya.
ada variable ended remove, model summary, ANOVA, coefficient, collinearity, dan residual statistik. Nah, kita kembali ke data yang ini. Nah, di sini ada tambahan nih di kolom RES1 dan ZRE1. Untuk kolom RES1 ini digunakan untuk uji autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk kolom ZRE1 digunakan untuk uji normalitas. Yaitu RS1 biasanya ada penjelasannya. Ada penjelasannya yaitu under standard dan ZRE ini standar. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Oh ya, sebelumnya untuk uji multikoliniaritas yaitu yang poin utama ada di poin koefisien. Yang kita lihat ada di collinearity statistik yaitu nilai toleran dan nilai VIF. Untuk nilai tolerannya sendiri untuk kimia klinik formatif 0,954 dan untuk kimia klinik sumatif yaitu 0,954. Berarti sama ya teman-teman. Untuk nilai VIF yaitu untuk kimia klinik formatif 1,048 dan untuk kimia klinik sumatif 1,048. Baik, lanjut. Kita lanjut ke nilai uji normalitas. Yang pertama-tama kita ke analyze kembali. Setelah itu kita ke non-parametric test. Setelah itu kita ke ligensi, kita ambil sampel KS. Sampel KS. Kita pilih di bagian standarisasi 2. Lalu kita klik kanan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul nih sampel dari Kolmogorov Smirnov test. Nah, ini yang kita jadi acuan untuk uji normalitas. Di sini ada standar residual, ada minnya 0,0 dari 100 data. Untuk standar deviasinya adalah 0,989. Untuk absolutnya 0,127 untuk positif atau negatifnya. Tapi yang paling berlebihan adalah di nilai signya, yaitu kurang dari 0,41. Selanjutnya kita masuk ke nilai autokorelasi. Autokorelasi berarti kita lihat di RES1 ya teman-teman. Nah, untuk caranya sendiri sama, yaitu kita ke normative test. Setelah itu ke ligensi dialog dan kita pilih fitur run. Nah, untuk itu kita pilih understanded residual. Kita klik tanda panah kanan, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini muncul nih run testnya. Run testnya ada test value sebesar 1,7 dan case lebih dari test value sebesar 50. Untuk case lebih besar sama dengan test value sama 50, jadi 50-50 datanya. Untuk total case ada 100, yaitu data awalnya ya teman-teman, data mantannya. Untuk number runs ada di nomor 55 dan yang kita lihat di sini yaitu sig nilai sig yaitu 0,421. Selanjutnya untuk uji heterokedastisitas. Kita balik lagi ke data awal teman-teman. Data awal, nah di sini kan udah ada di fitur hetero. Nah, kita pilih bagian sini. Terus kita klik transform, kita complete variable. Nah, yang kita pilih adalah bagian understandard. Sebenarnya kita masuk
poinnya di sini hetero. Kita klik hetero sebagai itu saja. Lalu kita klik di numeric expression, kita pilih ABS, kita ketik ABS. Jangan lupa tanda kurungnya teman-teman. Terus kita pilih understand the trace. Kita klik kanan. Untuk vacation groupnya kita pilih all. Dan untuk vacation and special variable kita pilih ABS. Lalu klik OK. Lanjut, kita klik di bagian data mentah. Nah, di sini muncul nih data baru, yaitu hetero. Heteronya. Kalau dituliskan ya hampir sama ya, cuma di sini agak lebih ringkas saja. Itu hetero yang di poin 1 ada 22,09. Untuk caranya, mencarinya kita ke analis. Setelah itu kita ke bagian regression. Regression. Nah, kita ke linear. Untuk bagiannya kita pilih DA, kita reset ya, teman-teman dari yang tadi. Kita reset terlebih dahulu, reset. Oke. Untuk black one of one ini bagian independen, kita klik formatif DA. Dan jumlah klinik sumatif kita taruh di independen. Nah, untuk bagian dependennya kita taruh di bagian hetero. Untuk kolom-kolom ini kita perlu untuk mencarinya, tapi yang kita lakukan, salah. Ini salah punya teman-teman, kita ke dependent. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini muncul nih. Muncul. Ada variable remove, model summary, ANOVA, efisien. Cuma 3. Nah, yang kita ambil sama seperti kita cari normalitas, yaitu di bagian koefisien. Tapi yang kita lihat adalah nilai dari sin-nya untuk kimia klinik formatif sebesar 0,314, sedangkan kimia klinik sumatif sebesar 0,256. Saya rasa cukup sekian. Saya Nur Rosobianto Waidinatoro dengan akhir NIM 0,158. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farindia Salwadewi dan NIM saya 222030104x9. Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang apa itu parametrik dan non-parametrik. Nah, ini merupakan uji asumsi yang kita gunakan untuk mengidentifikasi data kita. Untuk parametrik, itu memiliki ciri-ciri yang pertama, sebaran data harus berdistribusi normal. Lalu yang kedua, skala data harus numerik, dan yang ketiga, variasi data sama. Untuk sebaran data harus berdistribusi normal, itu kita bisa mengetahui dari uji normalitas yang kita lakukan. Lalu untuk yang kedua, ada non-parametrik. Ciri-cirinya yang pertama, kelompok data tidak terdistribusi normal. Lalu yang kedua, umumnya data yang dimiliki berupa nominal atau ordinal. Yang ketiga, sering ditemukan pada kasus penelitian sosial. Dan yang keempat, ukuran sampel kecil. Nah, dari data yang kita dapatkan, kita kompak untuk menarik kesimpulan bahwa data kita cocoknya menggunakan analisis parametrik. Kenapa? Karena pertama, kita ketika diuji normalitas, datanya sudah sesuai dan hasilnya terdistribusi normal. Lalu di parametrik ada yang namanya uji korelasi, regresi. Itu data kita teruji dengan baik. Di korelasi memang dari dua data kita menunjukkan bahwa korelasinya itu lemah, tetapi masih ada korelasi. Dan untuk regresi, ramalannya masih bisa dihitung. Jadi menurut kita, kelompok kita, bahwa analisis yang cocok untuk data kita adalah parametrik. Sekian, terima kasih.